Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita semua untuk berada di taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, "Idza marartum min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat heran, bagaimana seseorang sementara dalam perjalanan kehidupan dunia kemudian dia singgah di taman surga. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Rasulullah SAW menyebutkan apa? Hilaqud dzikr, yaitu majelis yang di dalamnya terdapat peringatan, mengingatkan tentang ayat-ayat Allah, mengingatkan tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Iya, yaitu majelis ilmu. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk berada di dalam majelis ilmu, karena dia berada dalam taman surga. Dan ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh para ulama. Mereka senantiasa berharap, memiliki keinginan untuk menuntut ilmu, berada di majelis ilmu. Ya, sampai-sampai ada di antara mereka ketika ditanya, "Hatta mata mal makhbarah?" Sampai kapan engkau bersama tinta? Ini juga ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai kapan engkau bersama tinta? Belajar terus. Ya, bahkan sampai menjadi seorang ulama besar, masih sibuk juga dengan menuntut ilmu agama, terus sibuk belajar. Ya, apalagi yang baru pemula dalam menuntut ilmu harus lebih bersemangat lagi. Ya. Maka mereka mengatakan apa? Mal makhbarah ilal maqbarah. Bersama tinta sampai masuk ke kuburan. Artinya apa? Menuntut ilmu sampai datangnya kematian. Hal ini menunjukkan besarnya kecintaan mereka, harapan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu perkara dari perkara yang dapat menjadi sebab Allah memberikan kemudahan terhadap seorang hamba masuk ke dalam surga adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Ya. Siapa yang memiliki keinginan untuk masuk surga, maka dia harus berusaha untuk berada di jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman apa? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Lihat. Ya, Allah memudahkan menuju surga bagi orang-orang yang menempuh jalan berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Karena itu terus bersemangat dan hadirkan nilai-nilai keikhlasan ketika belajar, ketika menuntut ilmu agama. Karena ini adalah suatu perkara yang dengannya seorang hamba ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Semua sudah hafal pendalilan-pendalilannya. Sisa pengamalannya. Beramal atau tidak?
Iya. Jangan cuma dibaca, jangan cuma dihafalkan, kemudian meninggalkan amalan. Kabur maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya kan? Menjadi sebab murka Allah kalau tidak diamalkan. Ya. Al ilmu kasyajar. Al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ya kan? Ilmu itu bagaikan pohon. Ilmu tanpa amalan berarti seperti pohon yang tidak memiliki buah, tidak ada hasilnya. Ya. Selain tidak mendapatkan hasil, dia akan berada di dalam kerugian karena akan dimurkai oleh Allah. Ketika dia hanya belajar saja, hanya tambah-tambah wawasan, kemudian meninggalkan amalan. Karena itu jaga keikhlasan ketika menghadiri majelis ilmu agama. Jadikan hal tersebut sebagai suatu perkara yang dengannya kita terus berharap kehadiran kita di majelis ilmu agama berada di atas nilai-nilai keikhlasan dan berharap istiqomah di atas majelis ilmu sampai datangnya kematian, sehingga menjadi hamba yang diberikan keridhaan, sehingga ia pun mendapatkan kebahagiaan di hari pembalasan. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita Al-Kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu taala. Taib terakhir kita sampai di mana? Ya. Berapa? 29. Baik, sekarang kita masuk bab yang 30. Taib qala rahimallah, kata beliau rahimallah, babu birril aqrab fal aqrab. Iya. Bab kewajiban menyambung silaturahmi, yaitu dengan berbuat baik kepada kerabat dekat, kemudian kerabat dekat yang setelahnya. Kerabat dekat, kemudian kerabat dekat yang setelahnya. Taib. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Haywa bin Shuraih. Qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid bin Ma'dan an al-Miqdam bin Madi Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau annahu sami'a Rasul lu la li annahu sami'a Rasul lu atau la? Rasul la atau lu? Atau li? La, apa alasannya? Ada lainnya. Sebagai apa di situ? Sebagai maf'ul. Ya kan? Sebagai maf'ul. Ya, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ya. Fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Ya kan? Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Apa perbedaan lazim dan muta'addi? Apa perbedaan fi'il yang lazim dan fi'il yang muta'addi? Ya? Apa perbedaannya? Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim, dia tidak butuh kepada maf'ul. Ya kan? Kalau fi'il muta'addi, dia membutuhkan apa? Membutuhkan maf'ul. Ya. Ja'a Muhammadun. Selesai. Ya kan? Fi'il fa'il. Ya. Ja'a Muhammadun. Ya. Berarti di sini apa? Fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Dia lazim.
Kalau doroba telah memukul, berarti di sini fiilnya apa? Fiil muta'addi, kan butuh fa'il, butuh juga si maf'ul. Ya kan? Kadang dalam sebuah kalimat dia hanya butuh apa? Ya, predikat sama apa? Hah? Predikat itu apa predikat? Hah? Predikat apa predikat? Apa predikat? Ada predikat, ada subjek, ada objek. Iya kan? Dalam sebuah kalimat. Ada yang terdiri hanya predikat dengan apa? Subjeknya saja. Ada yang terdiri dari predikat, subjek dan objeknya. Iya. Kalau dalam bahasa Arab apa? Ada fiil, ada fa'il, ada fiil, fa'il dan maf'ul. Iya. Kalau daraba dia fi'il lazim atau muta'addi? Dia adalah fi'il muta'addi. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad telah memukul anjing. Iya kan? Paham dia di sini? Kasihan anjingnya. Dipukuli terus. Ini kadang di sebagian tempat selalu dijadikan contoh. Daraba Aliun kalban. Anjingnya lagi dimukul. Iya. Baik, demikian seterusnya. Ana sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Yaqulu yaqula yaquli. Hah? Yaqu? Hah? Lu la tali. Apa alasannya kalau yaqulu? Apa alasannya? Hah? Yaqul ini fi'il apa ini? Fi'il apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Hah? Fi'il mudhari. Apa tandanya? Ada? Ya-nya. Iya. Tanda fi'il mudhari dengan huruf apa? Huruf mudhara'ah. Yaitu apa? Ana itu. Ana itu. Kalau yang lebih mudah untuk dihafalkan apa? Anita. Alif, nun, ya dan ta. Dan di sini ada ya. Berarti dia fi'il mudhari. Iya. Yaqulu. Kenapa lu? Karena dia adalah fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang marfu. Kenapa marfu? Kenapa di dhammah? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Karena kosongnya dari penasab dan penjazam. Kosong dari yang membuat dia harus berharakat fathah atau disukun. Ya. Kemudian yaqul ini fi'il mudhari sahih atau mu'tal? Fi'il mudhari yang sahih atau mu'tal? Apa perbedaan sahih dan mu'tal? Sahih berarti apa? Ya. Fi'il yang sebuah kata yang tidak terdapat padanya huruf illah, huruf penyakit. Iya kan? Kalau mu'tal berarti kan ada huruf penyakitnya. Jadi ada penyakit, bukan cuma kita ada penyakit, tapi pada sebuah kata itu ada terdapat huruf, ya, terdapat kata yang ada huruf penyakitnya. Ya kan? Kalau yaqul ini adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Iya, sahihul akhir. Di akhirnya huruf yang sahih, bukan huruf yang sehat, bukan huruf yang sakit. Ya kan? Jadi dia marfu litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena kosongnya dari penasab dan penjazam. Wa alamatu rafihi ad-dhammatun dhahirah, dan tanda marfunya adalah dhamma yang nampak. Li'annahu, karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'. Ya kan? Dia adalah fi'il mudhari yang sehat huruf akhirnya, yang tidak bersambung padanya sesuatu. Sesuatu yang diinginkan adalah huruf penyakit. Baik. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Haywah bin Suraih. Ya. Qal haddatsana Baqiyah. Ya, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Baqiyah an Bahir, dari Bahir, an Khalid bin Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan, Al-Miqdan bin Ma'di Karib, dari Miqdam bin Ma'di Karib. Ana usami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha atau innallahu atau innallahi.
Hah? Innallah apa? Innallah. Kenapa innallah? Tidak hu saja. Karena inna itu kerjanya apa? Tansilbul isma wa tarfa'ul khobar. Iya kan? Menasab isim dan membuat rafa si khobar. Khobar ada khobar mufrad dan ada khobar ghair mufrad. Iya kan? Ada khobar bentuknya mufrad, ada khobar yang bentuknya ghair mufrad. Yang ghair mufrad ada yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iya kan? Taib. Innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat terhadap kalian. Berwasiat kepada kalian. Ya. Kewajiban untuk berbuat baik, menyambung hubungan silaturahmi bi ummahatikum. Yang pertama adalah ibu. Kemudian thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian yang kedua ibu. Thumma yusikum bi abaikum. Kemudian yang ketiga adalah ayah. Kalau di sebagian riwayat kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu, keempat baru ayah. Ya. Ketika disebutkan ibumu, 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 baru ayahmu, di sini ada 3 hal ibu. Apa di antara alasannya? Di antara alasannya apa? Sudah pernah kita sebutkan. Kenapa? Kenapa ada 3 di sini? Ibu, 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 baru ayah. Kenapa? Karena ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Apa itu? Hamil, ya, apa? Melahirkan dan menyusui. Iya. Ini 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Iya. Kemudian berkaitan dengan kehamilan, iya, itu adalah perkara yang berat. Iya. Hamalatu ummuhu kurha. Ya. Di sebagian ayat wahanan ala wahn. Ya. Sesuatu yang berat. Itu hamil berat. Bayangkan dibawa kemana-mana. Antum bayangkan kalau antum bawa kelapa, antum ikat di perut antum bawa kemana-mana, bagaimana rasanya? Itu baru satu kelapa. Ya. Berat seorang perempuan. Berat tugasnya seorang ibu. Belum lagi menyusui. Ya. Sebelum menyusui melahirkan. Ya, belum lagi kalau disesar, dibelah lagi perutnya. Proses penyembuhan luka dalamnya lama. Ya. Kadang sudah berjalan sekian tahun masih terasa perih, berkas sayatan operasinya. Ya, karena dirasakan oleh seorang ibu. Ya. Maka diingatkan di sini ibumu, ibumu, ibumu. Penekanan. Ini diingatkan bahwasanya perjuangan ibumu itu bukan ringan. Ya, perjuangan ibumu itu adalah berat. Ya, yang banyak anak-anak ya, melupakan hal ini, sehingga kadang dia menyepelekan ibunya, merendahkan ibunya, kurang menghargai ibunya, kurang menghormati ibunya. Ya. Karena ketika dia lahir, dia paham perjuangan ibunya kalau dia lahir. Dia lahir, kemudian dia paham terhadap ibunya. Bayi yang baru lahir paham tidak kondisi ibunya? Tidak paham kondisi ibunya. Iya. Jangankan baru lahir, kadang sudah masuk jenjang pendidikan di SD misalnya, SMP, kadang iya, kurang perhatikan, kurang mengingat perjuangan seorang ibu. Iya, belum lagi kadang ketika dia butuh biaya, larinya kemana? Larinya ke ayah. Ibu juga perlu sesuatu, minta ke ayah. Iya atau tidak? Sehingga kadang dia lebih menghargai ayah daripada ibu. Iya, padahal perjuangan seorang ibu adalah perjuangan yang sangat besar. Iya, yang banyak dilupakan oleh para anak-anak itu.
Taib. Karena itu selalu diulang-ulang, diingatkan terus. Ibumu. Iya. Taib. Kemudian setelah ibu, kemudian ayah. Iya, karena ayah juga perjuangannya bukan perjuangan yang ringan. Bayangkan seorang ayah mencari nafkah. Iya. Kadang seorang ayah makan ala kadarnya, yang penting ya, bisa terkumpul biaya SPP anak-anaknya. Ya. Kadang dia makan ala kadarnya biar anaknya bisa memakan dengan makanan yang dapat memuaskannya. Ya. Ini kondisi seorang ayah kadang demikian. Ya. Dia rela makan ya, kadang kadar yang sedikit. Ya. Yang penting anaknya bisa kenyang. Ini terjadi pada seorang ayah. Ya. Karena itu perjuangan ibu dan ayah bukan perjuangan yang ringan, perjuangan yang berat. Yang kadang mereka menampakkan senyuman agar perjuangannya menjadi sesuatu yang bukan menjadi sesuatu yang nampak pada dirinya, terasa pada dirinya sebagai sesuatu beban yang berat. Walaupun itu sebenarnya berat bagi mereka. Nih. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kan taunya ada SPP bayar. Taib. Ada kebutuhan, tolong kirim. Iya. Mau beli baju, mau beli buku. Iya. Taib. Demikian seterusnya. Tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Ya, kemudian diwasiatkan kepada kerabat. Ya. Untuk menyambung hubungan silaturahmi, berbuat baik kepada para kerabat. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diperintahkan untuk berbuat baik, menyambung hubungan silaturahmi kepada kerabat dekat. Ya. Sekarang kerabat dekat yang harus ditunaikan ya oleh seseorang yang pertama kepada siapa? Ya? Ibu. Ya. Kepada siapa lagi? Hah? Kepada ibu, kepada ayah, ya. Kepada anak-anak. Ya kan? Ya. Kepada kakek, apakah kakek dan nenek dari ayah, kakek dan nenek dari pihak ibu? Ya. Karena kakek dan nenek ini posisinya posisi ayah dan ibu. Posisinya kakek dan nenek. Ya. Setelah mereka siapa? Ya. Kepada saudara. Ya. Kepada kakak, kepada adik. Ya. Ini harus diperhatikan siapa orang-orang yang didahulukan. Ya. Kadang kepada saudara, sebagian orang dia lebih dekat dengan temannya daripada kepada saudaranya. Dia lebih memperhatikan temannya daripada saudaranya. Padahal saudaranya itu lebih berhak terhadap kebaikannya daripada temannya. Temannya selalu dia traktir, tapi saudaranya tidak pernah dikasih apa-apa. Padahal saudaranya lebih berhak daripada temannya. Selalu telepon teman-temannya, panggil makan, traktir. Besok lagi traktir, ngopi, makan. Tapi saudaranya, padahal saudaranya lebih berhak diberikan kebaikan daripada teman-temannya. Taib. Kemudian setelah saudara-saudaranya siapa? Pamannya, bibinya. Paman bibi dari ayah, paman bibi dari ibu. Kemudian
kepada kerabat-kerabat yang setelahnya. Ya, kepada kerabat-kerabat yang setelahnya. Ya. Karena antara sepupu, ya, sepupu satu kali dan sepupu dua kali, mana yang lebih dekat? Hah? Apalagi kalau sepupunya 10 kali. Ya. Baik, maka demikian. Maka didahulukan yang terdekat. Ya, didahulukan yang terdekat, kemudian terdekat setelahnya, yang terdekat lagi, baru setelah itu yang lainnya. Ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang wajib ditunaikan. Ya, hubungan silaturahmi. Ya. Sementara teman, ya, hanya sekedar perkara yang sunnah, tidak mencapai perkara suatu yang wajib untuk ditunaikan. Ya. Jangan sampai seorang fokus terhadap perkara yang sunnah, yang wajib ternyata apa? Dia telantarkan. Ya, baik sama temannya, tapi sama orang tuanya, ternyata dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Padahal adalah kewajiban. Ya, jangan sampai fokus terhadap perkara yang sunnah, baik sama teman-temannya di luar, ternyata sama keluarganya, ya, sama istri, sama anak, ya, sama orang tua, sama kakeknya, ternyata dia termasuk dari orang-orang yang menelantarkan. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Kemudian di hadis yang kedua kata beliau rahimallahu taala, qala haddatsana Musa bin Ismail. Iya. Qala haddatsana Khajraj bin Utsman. Iya. Abdul Khattab As-Sa'di. Qala akhbarani Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu asyiatal khamis lailatal jumu'ah. Faqala ukharriju ala kulli qati rahim lamma qama min 'indina falam yakun ahadun hatta qala thalathan. Fata fatan 'ammatan lahu qad salamaha mundu sanatain fadakhala 'alayha faqalat lahu ya bani akhi ma ja'a bik. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kada wa kada. Qala irji ilayhi fasalhu lima qala dhaka. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna 'amala bani Adam ta'aradu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jumu'ati fala yaqbalu 'amal qatir rahim. Baik, kata beliau telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qal, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Khajraj bin Utsman, itu Abdul Khattab As-Sa'di. Ya. Kata beliau, qala akhbarani Abu Ayyub, telah mengabarkan kepadaku Abu Ayyub yaitu Sulaiman maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan ja Abu Hurairah, ja'ana Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada kami. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau orang Yaman. Taib, dan luar biasa perhatian beliau, bakti beliau kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Luar biasa. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang rela menahan lapar, yang penting bisa mendapatkan ilmu. Kalau antum mana? Kenyang dulu baru cari ilmu, begitu. Iya. Karena itu ada sebagian kisah para penuntut ilmu, subhanallah. Iya. Ketika mereka ingin mengambil ilmu, iya, dari para masyayikh, sebelum datang guru-guru mereka mau masak ikan. Iya, mau masak ikan. Ikan belum dimasak, ya, ternyata sudah ada berita bahwasanya guru akan tiba. Maka mereka pun tinggalkan, pergi untuk menuntut ilmu. Di esok hari masih belum sempat juga, ya, belum sempat. Ya. Kemudian di hari yang ketiga, khawatir ikannya akan rusak, maka mereka konsumsi tanpa harus dimasak. Ya, sekarang kan di tempat kita juga ada yang seperti itu. Biasanya dikasih apa itu? Ikan mentah supaya bisa dikonsumsi.
Diapain? Hah? Kasih jeruk atau kasih apa lagi? Biasanya di Sungai itu di Palopo juga ya. Kasih gitu. Hilang amisnya, bisa dimakan, ya, campur mangga, cobek mangga, ya. Yang mana tahu. Baik, lihat ya, tidak sempat. Ya, tidak sempat masak. Ya. Di sebagian tempat ada yang makanannya roti. Iya. Mereka berpikir, ya, roti itu kalau dikunyah itu menghabiskan waktu. Iya, karena mereka butuh waktu untuk apa? Untuk bersama ilmu. Ya, sehingga roti dikasih masuk ke air. Ya, setelah lunak langsung diminum dengan airnya, kan cepat selesai, singkat waktunya. Sebagian orang makan minumnya lama, ceritanya lagi. Iya. Tapi menuntut ilmunya sebentar. Sekarang masa-masanya berjam-jam. Ya, belajarnya tak sebentar. Tapi apalagi cari tanah. Iya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'ana Abu Hurairah tu Asyiatul Khamis. Ya, Abu Hurairah datang kepada kami yaitu pada hari Kamis. Asyia berarti sore, Kamis sore malam Jumat. Ya, berarti Kamis sore malam Jumat. Ya. Faqal, ya. Maka beliau mengatakan, "Kharriju ala kulli qatir rahim lamma qama min indina." Ya. Aku akan mendesak. Ya, artinya aku akan memberikan peringatan, yaitu peringatan yang keras, ya, kepada setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahmi yang hadir di sini. Ya, siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi hadir di sini, silakan tinggalkan tempat ini. Falam yakun ahad, maka tak seorang pun yang berdiri. Ya. Beliau ulangi lagi. Ya. Beliau sampaikan lagi. Saya beri peringatan keras. Siapa yang hadir di sini dan dia sementara memutuskan hubungan silaturahmi, silakan pergi. Bayangkan ya. Diulang oleh beliau sampai 3 kali. Ya. Baik. Diulang-ulang oleh beliau, menunjukkan bahayanya memutuskan hubungan silaturahmi. Maka ada di antara orang-orang yang datang itu, orang-orang yang ada, dia mendengarkan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia takut. Iya. Sehingga fatan ammatan lahu. Ya, qad sarmaha mundu sanatain. Maka seorang pemuda, ada pemuda yang mendengarkan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena ada rasa takutnya, ya, terhadap dosa memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Taib. Maka dia datang kepada siapa? Datang kepada bibinya. Ammah. Ammah berarti bibi dari mana? Saudaranya siapa Ammah? Saudaranya ayah. Bibi saudaranya. Kalau bibi dari ibu apa? Khalah. Khalah. Itu pembahasannya disebutkan tersendiri antara bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian paman dari ayah, khal paman dari siapa? Paman dari ibu. Semuanya ada pembahasannya. Kenapa bisa beda? Iya. Karena dari sisi kedudukan warisan misalnya, iya, paman dari ayah, iya, itu lebih dekat. Ya, demikian juga paman dari ayah, mereka adalah orang yang berhak untuk menjadi wali. Laki-laki seluruhnya dari ayah. Adapun laki-laki dari pihak ibu, mereka tidak punya hak untuk menjadi wali. Ya. Taib. Maka dia pun mendatangi bibinya. Ya. Bibi yang lama dia, ya, tidak menyambung hubungan silaturahmi. Ya, dia lama tidak komunikasi dengan bibinya selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Fadakhala 'alaiha, maka dia pun datang kepada bibinya. Faqalat lah,
Maka bibinya pun bertanya kepadanya, ya, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Apa maksudnya di sini? Anak saudaraku. Berarti wahai keponakanku. Ya. Ma ja'a bik. Apa yang membuat engkau datang? Artinya apa? Tumben-tumbennya datang. Ya. Tumben datang. Lamanya tidak pernah datang. Iya. Qal, maka dia mengatakan, sami itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Saya mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan kada wa kada. Mengucapkan begini dan begini. Maksudnya apa? Menyebutkan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia memberikan peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Silakan pergi di majelis ini. Silakan pergi dari majelis ini. Taib. Maka bibinya pun heran. Iya, luar biasa ini apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Maka bibinya mengatakan, qalat irji ilaihi fazalhu lima qala dak. Iya. Bibinya memerintahkan kepada anak saudaranya, yaitu keponakannya. Nah, pulang maki. Iya. Kembalilah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tanya ke beliau. Iya, tanya ke beliau kenapa beliau mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Maka dia pun kembali datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, menanyakan hal tersebut. Ya. Taib. Maka dia pun kembali, dia datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah ia datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka dia mengatakan, ya, tentang apa yang dititipkan oleh bibinya. Kenapa Abu Hurairah menyatakan peringatan yang keras tersebut? Iya. Bahwasanya beliau memerintahkan untuk pergi dari majelis tersebut orang-orang yang sementara memutuskan hubungan silaturahmi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal a'mal bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala syiyata kulli khamisin lailatul jumu'ah. Sesungguhnya amalan-amalan manusia, iya, amalan-amalan manusia itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Jadi dihadapkan amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kapan? Kamis sore malam Jumat. Kamis sore malam Jumat. Ya. Kemudian fala yaqbalu amala qatir rahim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Lihat ya. Allah tidak menerima amalan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nih. Ini berbahaya atau tidak ini? Berbahaya. Ya. Di sini dia tidak berbicara dengan tantenya selama 2 tahun. Bayangkan kalau seorang beramal selama 2 tahun, amalnya tidak diterima bagaimana? Antum baru ujian 1 pekan saja, kalau tidak lulus sudah pusing. Antum yang susun skripsi 1 bulan, ternyata disuruh rubah lagi, itu sudah bingung. Sekarang ini lihat bagaimana kalau 2 tahun. Maka dari sini memutuskan hubungan silaturahmi, yang rugi adalah pelakunya itu sendiri. Dia sendiri yang rugi. Karena dengan sebab memutuskan hubungan silaturahmi, maka menjadi sebab amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis ini memang ada kelemahan, tapi didukung dari beberapa dalil-dalil yang lain, ya, tentang benarnya dari makna hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini. Pada hadis yang kedua dalam bab apa? Kewajiban, ya, menyambung hubungan silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat dekat. Time.
Siapa yang mau ditanya? Ada yang siap ditanya? Siapa yang siap ditanya angkat tangannya? Ayo. Siapa yang siap? Surah. Ayo. Siapa? Siapa yang siap ditanya? Ayo surah. Ayo. Irfa yada. Angkat tangannya. Ayo. Mafi ahad? Enggak ada biar satu. Ayo. La tastahi fi sayri thalibil ilm. Tidak boleh malu di dalam menuntut ilmu. Iya, seorang yang menuntut ilmu harus berani salah. Harus berani salah. Ayo, siapa yang angkat tangannya? Ayo, cepat. Ayo, surah Tal. Bawa sini bukunya. Ayo surah. Mana bukunya? Baik. Dari mana mulai tadi? Mulai dari sini sampai sini. Tadi kita sebutkan tentang fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Apa perbedaannya? Fi'il lazim dan muta'addi. Apa perbedaannya fi'il lazim dan muta'addi? Kalau fi'il lazim itu dia tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya seperti Contohnya seperti ja'a Muhammadun. Iya. Kalau fi'il muta'addi dia membutuhkan maf'ul. Seperti doroba Muhammadun kalban. Doroba Muhammadun kalban. Taib ahsan. Taib hadiyatullah. Baik. Ayo, siapa lagi? Ayo antum sini. Mulai dari mana? Sampai sini. Baik. Kamu haditsan corona? Haditsain. Baik, ahsan. Masya Allah, barakallahu fiik. Apaan? Baik. Al-akhir. Tal. Minain? Min huna ila Taib. Qad qara'na haditsain. Hadits al-awwal man sahabi hadits al-awwal. Al-hadits tsani man sahabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ahsan. Baik. Baik. Bagi
Anda, Nurid? Hah? Baik. Baik, dari mana mulai ini? Sini. Mas mau Abu Hurairah. Mas mau Abu Hurairah. Abu Hurairah ada kunyah. Alaysa kadzalik? Abdurrahman man? Hah? Abdurrahman bin man? Hah? Abdurrahman bin? Mayurid Ayuyanah. Siapa yang bantu? Man? Abdurrahman man? Hah? Sahal? Hah? Sahal Sahar? Tahu siapa yang mana? Bagi Wahid. Mayurid. Anda, ta'alun ayarnya. Aina kitabuk. Ayat. هذا فائدة الحديث الثاني الذي قرأنا الحديث الثاني هذا الفائدة خرجت إلى الحمام. طيب الحديث الأول ما الفائدة في الحديث الأول؟ طيب Kewajiban menyambut silaturahmi kepada kerabat yang pertama itu ibu, kedua yang ketiga dan ada di lain ibu disebutkan 3 kali karena kerja ibu yang bisa dikatakan lain mengandung susu dan melahirkan. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, barakallahu fiikum. Afwan. Baik, ikhwan fillah, akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terus belajar ya. Dan di dalam belajar itu selalu ada ujian. Ya. Apakah ujian dari seorang guru atau memang seorang yang belajar itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang diuji dengan kecerdasan, ada yang diuji dengan kesulitan. Ya. Yang diuji dengan kecerdasan, ada yang bersyukur dan ada yang takabur. Ada yang bersyukur dan ada yang takabur ketika diuji dengan kecerdasan. Kemudian yang kedua, ada yang diuji dengan kesulitan. Yang diuji dengan kesulitan, ada yang bersabar dan ada yang kabur. Kalau diuji dengan yang mudah tadi apa? Ada yang bersyukur dan ada yang takabur. Kali diuji dengan kesulitan, ada yang sabar dan ada yang kabur. Antum posisinya di mana? Kalau antum diuji dengan kemudahan, apakah sebagai hamba yang bersyukur atau takabur? Ketika diuji dengan kesulitan di dalam memahami, mencerna, menghafal, antum posisinya sebagai orang yang sabar atau orang yang senantiasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan kita di dunia, di alam barzah dan di negeri akhirat. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.